Saudara terpilih, pesan yang akan kamu dengar ini adalah sebuah pewahyuan ilahi langsung dari takhta surga. Kamu tidak tiba di sini karena kebetulan, dan firman ini tidak dilepaskan secara acak. Surga telah menunggu saat yang tepat, dan saat itu adalah sekarang. Pesan ini harus sampai kepadamu sebelum minggu pagi, karena sesuatu sudah bergerak, dan kesadaranmu tentang hal itu jauh lebih penting daripada yang kamu sadari. Ada saat-saat ketika Tuhan berbicara lebih awal, bukan untuk menakutimu, tapi untuk menempatkanmu pada posisi yang benar. Ketika Dia menekankan waktu, itu berarti keselarasan sedang dipertaruhkan. Inilah salah satu momen itu. Kamu sudah merasakan adanya pergeseran, merasakan dorongan batin yang tidak bisa kamu jelaskan sepenuhnya. Itu bukanlah kecemasan, itu adalah Roh Kudus yang memberi peringatan kepadamu. Surga memberimu pemberitahuan awal karena apa yang akan datang membutuhkan kejelasan, ketaatan, dan hati yang teguh. Ini bukan peringatan yang lantang. Ini adalah peringatan yang serius, tidak memaksa, tapi tegas. Tuhan berkata, dengarkan aku sekarang agar kamu tidak perlu belajar dengan cara yang sulit di kemudian hari. Ada satu pintu yang tertutup, dan pintu lain yang terbuka. Dan apa yang kamu lakukan dengan firman ini, sebelum hari Minggu akan menentukan sisi pintu mana kamu berdiri. Ini bukan tentang ketakutan, ini tentang hikmat, tentang mendengarkan selagi belas kasihan masih berbicara. Jika pesan ini menyentuh hatimu dan kamu merasa dibimbing, tandai dengan like sebagai bentuk persetujuanmu. Mari terhubung lebih dalam dengan subscribe, agar kamu tidak melewatkan apa yang surga lepaskan berikutnya. Tuliskan kota dan negaramu di kolom komentar, agar kami dapat melihat di mana umat pilihan sedang bangkit. Dan bagi kamu yang mendukung kami, dan memberi pada pelayanan ini baik melalui tautan yang disematkan di kolom komentar maupun fitur super thanks, ketahuilah ini. Kamu bukan sekadar pemberi, kamu adalah rekan kerja. Benihmu adalah, ya, yang bersifat nubuat, sebuah keselarasan dengan waktu surga. Dan aku berdoa agar Tuhan memberkatimu berlimpah karenanya. Sekarang tetaplah di sini, jangan beralih, karena saat kita mendalami pesan ini, kamu akan mengerti mengapa Tuhan bersikeras agar kamu mendengarnya sebelum Minggu pagi dan bagaimana respons sekarang akan menghindarkanmu dari kebingungan di kemudian hari dan menempatkanmu pada posisi untuk menerima apa yang telah Dia siapkan. Ada musim-musim tertentu di mana penundaan menjadi berbahaya, bukan karena Tuhan marah, tetapi karena waktu dipenuhi dengan instruksi. Inilah saat-saat di mana surga aktif, di mana Tuhan bergerak dengan tenang tetapi tegas, dan di mana keraguan dapat menyebabkanmu kehilangan keselarasan, bukan kehilangan perkenanan. Urgensi Tuhan bukanlah emosional, itu disengaja. Ketika Dia mendesak soal waktu, itu karena ada sesuatu yang terbentuk di bawah permukaan yang membutuhkan kerjasamamu sekarang, bukan nanti. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 3:1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini berarti tujuan terikat pada waktu. Tindakan yang benar pada musim yang salah masih dapat menunda kemajuan. Saudara terpilih, musim tidak mengumumkan dirinya dengan lantang. Mereka bergerak diam-diam. Mereka bergeser secara internal sebelum bermanifestasi secara eksternal. Dan jika kamu melewatkannya, kamu tidak kehilangan Tuhan, tetapi kamu kehilangan momentum. Momentum adalah yang membawamu maju dengan sedikit hambatan. Dan Tuhan sedang menjaga momentummu saat ini. Pesan ini harus sampai kepadamu sebelum Minggu pagi karena Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk memasuki minggu yang baru dengan postur yang baru. Tidak terburu-buru, tidak reaktif, tidak teralihkan, tetapi selaras. Tuhan tidak memintamu mengubah segala sesuatu di sekitarmu. Dia memintamu mengubah bagaimana kamu berdiri di dalamnya. Surga ingin kamu diposisikan secara spiritual sebelum minggu dimulai, karena postur menentukan persepsi, dan persepsi menentukan respons. Belum tentu pekerjaan baru, belum tentu mukjizat baru, tetapi pola pikir baru. Dan pola pikir selalu mendahului manifestasi. Sebelum pintu terbuka secara eksternal, kejelasan harus terbuka secara internal. Sebelum perubahan muncul di sekitarmu, keselarasan harus menetap di dalam dirimu. Tuhan tidak terlambat, Dia tepat. Dan momen ini tidak acak. Ini adalah persiapan. Izinkan aku mengajarkanmu sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat mendalam. Sebagian besar peperangan rohani tidak terjadi di sekitarmu. Mereka terjadi di dalam dirimu. Perang yang sesungguhnya tidak selalu terlihat berisik atau dramatis. Itu tenang. Itu internal. Itu terjadi dalam pikiran, persepsi, dan interpretasi. Iblis memahami hal ini. Itulah mengapa ia menargetkan pikiranmu terlebih dahulu, bukan lingkunganmu. Iblis tidak perlu menghancurkanmu jika ia bisa mengalihkan perhatianmu. Ia tidak perlu mematahkanku jika ia bisa membingungkanmu.
Ia tidak perlu menghentikan janji-janji Tuhan jika ia bisa membuatmu lelah untuk percaya. Kelelahan dalam pikiran pada akhirnya menjadi kelemahan dalam roh. Kebingungan perlahan mengikis iman. Pengalihan perhatian secara diam-diam menunda takdir. Inilah mengapa medan pertempuran pikiran begitu strategis. Siapa pun yang mengendalikan perspektif akan memengaruhi arah. Itulah mengapa Roma 12:2 mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perhatikan sesuatu yang kuat. Alkitab tidak berkata, berubahlah oleh perubahan keadaan. Dikatakan, oleh pembaharuan budimu. Saudara terpilih, jika pikiranmu berubah, harapanmu kembali. Jika harapanmu kembali, kekuatanmu menyusul. Dan ketika kekuatan bangkit, pertempuran mulai berbalik menguntungkanmu. Izinkan aku mengoreksi kesalahpahaman. Harapan bukanlah berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal tidak. Itu bukan penyangkalan spiritual atau penghindaran emosional. Harapan tidak mengabaikan rasa sakit, penundaan, atau kesulitan. Harapan adalah setuju dengan Tuhan. Bahkan ketika hidup tidak sejalan denganmu, itu adalah memilih untuk menyelaraskan harapanmu dengan apa yang telah Tuhan katakan, daripada apa yang disarankan oleh keadaan. Alkitab berkata dalam Ibrani 11:1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harapan datang lebih dulu, iman dibangun di atasnya. Harapan adalah fondasi tempat iman berdiri. Jika iblis bisa mencuri harapanmu, iman akan runtuh dengan sendirinya. Itulah mengapa keputusasaan sering datang sebelum keraguan. Karena begitu harapan hilang, kepercayaan melemah secara alami. Itulah mengapa pesan ini mendesak. Karena belakangan ini, banyak umat pilihan tidak kehilangan iman. Mereka kehilangan pengharapan. Kamu masih berdoa, kamu masih percaya Tuhan ada, tetapi jauh di lubuk hati kamu berhenti mengharapkan banyak hal berubah. Kamu berhenti mengantisipasi pergerakan dan Tuhan berkata, aku membutuhkan pengharapanmu kembali. Bagian ini penting. Dengarkan baik-baik. Keheningan dari Tuhan tidak berarti ketidakhadiran. Itu tidak berarti pengabaian, penolakan, atau jarak. Keheningan sering terasa tidak nyaman karena kita mengasosiasikan suara Tuhan dengan kepastian. Tetapi dalam kitab suci, keheningan seringkali merupakan tanda kepercayaan. Itu berarti Tuhan sudah berbicara cukup bagimu untuk maju. Bahkan, jika dia tidak mengulangi dirinya saat ini. Keheningan sering berarti instruksi tanpa emosi. Tuhan tidak berusaha membuatmu bersemangat. Dia berusaha mengokohkanmu. Dalam Ains Raja-Raja pasal 19, Elia tidak menemukan Tuhan dalam api, angin, atau gempa bumi, tetapi dalam suara yang kecil dan lembut. Tuhan hadir sepanjang waktu, tetapi dia memilih untuk berbicara dengan tenang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan tidak selalu lantang dan bimbingannya tidak selalu dramatis. Saudara terpilih, Tuhan diam karena dia sedang melatih ketajamanmu. Dia sedang mengajarimu bagaimana bergerak tanpa tepuk tangan, bagaimana taat tanpa kepastian, bagaimana percaya tanpa konfirmasi yang konstan. Ini bukan hukuman, ini adalah persiapan. Tuhan sedang memperkuat pendengaran batinmu, sehingga kamu dapat mengikuti kebenaran, bahkan ketika emosi tidak bergejolak. Dan disinilah harapan menjadi dewasa. Harapan yang belum dewasa membutuhkan tanda-tanda. Ia membutuhkan pengingat yang konstan. Ia membutuhkan penguatan emosional. Harapan yang dewasa bersandar pada kebenaran. Ia tetap teguh, bahkan ketika perasaan berfluktuasi. Keheningan Tuhan bukanlah ketiadaan harapan. Itu adalah pemurnian harapan. Izinkan aku untuk berani di sini. Hari Minggu ini bukan tentang kehadiran di gereja. Ini bukan tentang penampilan rutin atau mencentang kotak spiritual. Ini tentang keselarasan internal. Tuhan tidak terutama menyesuaikan apa yang kamu lakukan di luar. Dia sedang mengatur ulang caramu melihat, caramu memahami dirimu sendiri, dan caramu mengharapkan dia bergerak. Sesuatu sedang bergeser di bawah permukaan, dan hari Minggu menandai titik reset spiritual. Pertama, Tuhan sedang mengatur ulang perspektifmu. Kamu telah menafsirkan penundaan sebagai penolakan. Kamu berasumsi bahwa karena itu tidak terjadi dengan cepat, itu mungkin tidak akan pernah terjadi sama sekali. Tetapi Tuhan berkata, itu bukan penolakan, itu adalah pengembangan. Penundaan telah membentukmu, menguatkanmu, dan mempersiapkanmu. Apa yang kamu pikir Tuhan tahan, sebenarnya adalah Tuhan sedang membangun. Perspektif mengubah segalanya, karena ketika perspektif bergeser, keputusasaan kehilangan kekuatannya. Kedua, Tuhan sedang mengatur ulang identitasmu. Kamu telah mengukur dirimu dengan kemajuan alih-alih tujuan. Kamu melihat seberapa jauh kamu telah melangkah daripada mengapa kamu dipilih sejak awal. Tetapi Tuhan berkata, kamu telah dipilih sebelum kamu pernah berkinerja.
Yeremia 1:5 mengatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Nilaimu ditetapkan sebelum pekerjaanmu dimulai. Identitasmu tidak didapatkan, itu diberikan." Ketiga, Tuhan sedang mengatur ulang harapanmu. Di tengah perjalanan, kamu menurunkan harapanmu untuk melindungi hatimu. Kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa lebih aman untuk tidak berharap terlalu banyak. Tetapi Tuhan berkata, harapan bukanlah kelemahanmu, itu adalah senjatamu. Harapanlah yang membuat rohmu tetap hidup. Harapanlah yang menempatkanmu untuk menerima. Ketika harapan meningkat, iman menjadi aktif kembali. Inilah pergeseran hari Minggu, riset tentang caramu melihat penundaan, caramu melihat dirimu sendiri, dan caramu melihat masa depan. Tuhan sedang menyelaraskanmu dari dalam keluar, sehingga kamu dapat melangkah ke minggu yang akan datang dengan kejelasan alih-alih kebingungan, keyakinan alih-alih ketakutan, dan pengharapan alih-alih pasrah. Apa yang dia riset sekarang akan menentukan apa yang terungkap selanjutnya. Izinkan aku mengatakan ini dengan cara yang paling sederhana. Tuhan tidak membawamu sejauh ini untuk meninggalkanmu di tepi jurang. Dia tidak sembarangan dengan perjalanan, dan dia tidak ceroboh dengan hati. Apa yang sudah kamu selamatkan sudah membuktikan niat. Apa yang sudah kamu tanggung sudah mengkonfirmasi tujuan. Tuhan tidak pernah menginvestasikan begitu banyak kasih karunia, waktu, dan kesabaran pada seseorang yang dia rencanakan untuk disingkirkan di garis akhir. Jika dia mengizinkanmu menanggungnya, dia berniat untuk menjelaskannya, baik melalui kemenangan atau hikmat. Beberapa penjelasan datang melalui terobosan yang terlihat. Yang lain datang melalui pemahaman mendalam yang membentuk kembali hidupmu selamanya. Bagaimanapun juga, tidak ada yang kamu lalui itu tidak berarti. Tuhan tidak menyia-nyiakan rasa sakit, dan dia tidak mengabaikan ketahanan. Apa yang terasa tak tertahankan sebenarnya membentuk sesuatu yang kekal di dalam dirimu. Alkitab berkata dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan bahasanya, bukan sebagian hal, bukan hal-hal yang nyaman, tidak hanya saat-saat yang masuk akal, tetapi segala sesuatu. Tuhan tidak memilih untuk menebus, Dia menebus sepenuhnya. Kemampuannya untuk mendatangkan kebaikan tidak dibatasi oleh sifat dari apa yang kamu lalui. Itu termasuk hal-hal yang membingungkan, yang menyakitkan, musim-musim di mana Tuhan terasa diam dan jawaban terasa jauh. Saat-saat kamu mempertanyakan dirimu sendiri, saat-saat kamu bertanya-tanya apakah kamu melewatkannya, malam-malam kamu menangis tanpa tahu mengapa. Tidak ada satu pun yang berada di luar jangkauan Tuhan. Tidak ada satu pun yang berada di luar kemampuannya untuk menebus dan mengubah tujuannya. Kebenaran ini dimaksudkan untuk membebaskan pikiranmu. Ceritamu masih dalam pembangunan, dan Tuhan masih penulisnya. Apa yang tidak kamu mengerti sekarang suatu hari nanti akan masuk akal. Apa yang sangat menyakitimu suatu hari nanti akan menguatkanmu secara terbuka. Dan apa yang terasa belum selesai tidak ditinggalkan. Itu hanya masih dikerjakan. Ini praktis. Tuliskan di hatimu. Tuhan tidak memintamu melakukan sesuatu yang rumit atau dramatis. Dia memintamu untuk merespons dengan sengaja. Apa yang kamu lakukan sebelum minggu pagi itu penting karena mempersiapkan tanah rohmu. Ini adalah pergeseran kecil, tetapi pergeseran kecil menentukan arah. Surga mengundangmu untuk bekerja sama dengan apa yang sudah diaturnya. Pertama, berhenti. Berbicara melawan masa depanmu. Kata-katamu mengajarkan pikiranmu apa yang harus diharapkan. Setiap kali kamu berkata tidak ada yang pernah berubah, hatimu belajar keputusasaan. Setiap kali kamu menyatakan kekalahan, imanmu melemah secara diam-diam. Tuhan tidak memintamu memalsukan kepositifan. Dia memintamu untuk berhenti melatih keputusasaan. Berbicaralah dengan hati-hati, karena masa depanmu mendengarkan suaramu. Kedua, perlambat dan dengarkan. Tuhan sering berbicara ketika kecemasan mereda, kebisingan memadati ketajaman, ketergesaan menenggelamkan hikmat. Ketika kamu memperlambat langkahmu, kamu menajamkan pendengaranmu. Tuhan tidak bersaing dengan pikiranmu. Dia menunggu ruang. Keheningan bukanlah kemalasan, itu adalah kesiapan. Beri ruang bagi bisikan Tuhan dengan mengurangi volume kekhawatiran. Ketiga, pilih harapan dengan sengaja. Harapan bukanlah perasaan, itu adalah keputusan. Perasaan berfluktuasi, harapan berlabuh. Memilih harapan berarti kamu memutuskan sebelumnya bahwa keputusasaan tidak akan memimpinmu. Itu berarti kamu menyelaraskan harapanmu dengan karakter Tuhan, bukan keadaanmu. Harapan adalah tindakan percaya, bukan penyangkalan. Ratapan 3:31-32 mengatakan, karena Tuhan tidak akan membuang untuk selama-lamanya, sekalipun ia mendatangkan duka cita, namun ia pun menyayangi. Itu berarti ceritamu tidak berakhir di tempat yang menyakitkan. Rasa sakit bukanlah kesimpulanmu.
Keheningan bukanlah hukumanmu. Hari Minggu mendekat dan bersamanya reset postur, harapan dan arah. Apa yang kamu lakukan sekarang mempersiapkanmu untuk melangkah ke dalamnya dengan siap. Saudara terpilih, jika kamu merasa lelah tetapi masih berdiri, pesan ini untukmu. Lelah tidak berarti kalah. Diperingatkan tidak berarti selesai. Fakta bahwa kamu masih berdiri, masih bernapas, masih muncul sudah merupakan kesaksian. Tuhan melihat upaya yang dibutuhkan hanya untuk tetap tegak ketika beban terasa berat. Dan Dia menghormati ketekunan bahkan ketika kekuatan terasa rendah. Jika kamu merasa bingung tetapi masih percaya, pesan ini untukmu. Kepercayaan di tengah ketidakpastian bukanlah kelemahan. Itu adalah keberanian. Iman tidak selalu terlihat seperti kejelasan. Terkadang iman terlihat seperti terus percaya ketika jawaban tidak lengkap. Tuhan tidak kecewa dengan pertanyaan-pertanyaanmu. Dia senang bahwa kamu tidak membiarkan kebingungan membatalkan keyakinan. Jika kamu hampir menyerah tetapi tidak, pesan ini untukmu. Momen kamu berpikir untuk berhenti, tetapi memilih untuk bertahan lebih kuat dari yang kamu sadari. Surga menandai momen-momen itu. Neraka juga memperhatikannya. Perlawanan tidak menang karena kamu tidak menyerah. Pilihan itu lebih penting dari yang kamu tahu. Tuhan belum selesai. Harapanmu tidak bodoh. Penantianmu tidak sia-sia. Menunggu bukanlah stagnasi. Ketika Tuhan terlibat, itu adalah persiapan. Apa yang terasa seperti penundaan di permukaan seringkali adalah pengembangan di bawahnya. Tuhan masih bekerja, masih menyelaraskan, masih mempersiapkan apa yang Dia janjikan untuk diwujudkan. Bawa kebenaran ini hingga hari Minggu pagi. Apa yang Tuhan janjikan kepadamu masih hidup, dan begitu juga kamu. Tetaplah siap, tetaplah berharap, tetaplah selaras. Pesan ini sampai kepadamu tepat pada waktunya karena kamu membutuhkannya sekarang, dan karena Tuhan tahu kamu masih mendengarkan. Mari kita doakan doa iman ini bersama sebagai satu keluarga. Bapa Surgawi yang Maha Kekal, Allah yang perkasa, penjaga waktu dan musim, kami datang di hadapan Mu sekarang dengan hati yang rendah, tangan yang terangkat, dan pengharapan yang menyala-nyala. Tuhan, momen ini tidak biasa. Perkumpulan ini bukan kebetulan. Doa ini bukan rutinitas. Kami mengakui Engkau sebagai Allah yang mengatur langkah, menyelaraskan momen, dan berbicara sebelum pergeseran terjadi. Bapa, bagi setiap umat pilihan yang mendengar doa ini, kami mohon agar hadirat-Mu turun dengan kuat dengan damai yang membungkam badai batin, kuat dengan kejelasan yang menembus kebingungan, kuat dengan api kudus yang membangkitkan harapan yang tertidur. Tangkap setiap pikiran yang teralihkan sekarang juga. Tenangkan setiap pikiran yang cemas. Dekatilah setiap hati yang telah membawa pertempuran sunyi, air mata tak terlihat, dan pertanyaan yang tak terucapkan. Tuhan, pulihkan harapan. Bukan harapan yang rapuh, bukan harapan emosional, tetapi harapan yang tak tergoyahkan, berlabuh lahir dari surga. Harapan yang berdiri ketika jawaban tertunda. Harapan yang bertahan dalam keheningan. Harapan yang menolak mati di bawah tekanan. Firman-Mu menyatakan dalam Roma 15:13 bahwa Engkaulah Allah sumber pengharapan yang memenuhi umat-Mu dengan sukacita dan damai sejahtera saat mereka percaya kepadamu. Jadi, Bapa, biarkan harapan meluap sekarang. Biarkan itu membanjiri hati yang lelah. Biarkan itu menghidupkan kembali mimpi-mimpi yang terkubur di bawah kekecewaan. Biarkan itu memberi kehidupan pada visi yang terasa tertunda, ditolak, atau dilupakan. Di mana pikiran telah diserang, bawalah pembaharuan. Di mana pikiran terasa berat, lepaskan terang. Di mana ketakutan membisikkan kebohongan, biarkan kebenaran menggelegar lebih keras. Kami merobohkan setiap kebohongan yang diucapkan terhadap identitas. Setiap kata yang mengatakan, kamu tertinggal. Setiap suara yang berkata, kamu melewatkannya. Setiap bisikan yang berkata, Tuhan telah melupakanmu. Kami menyatakan kebenaran surga sekarang. Mereka dipilih, mereka dipanggil, mereka dipersiapkan, mereka tepat waktu. Bapa, kuatkan mereka yang sudah terlalu lama kuat. Hibur mereka yang terus tampil padahal terluka. Beri imbalan kepada mereka yang terus percaya ketika menyerah terasa lebih mudah. Firman-Mu mengatakan dalam Galatia 6:9 bahwa pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi, Tuhan, perbaharui kekuatan sekarang. Gantikan kelelahan dengan ketahanan. Gantikan kecemasan dengan kepastian. Gantikan ketakutan dengan iman yang berani dan teguh. Saat hari Minggu mendekat, kami mohon keselarasan ilahi. Selaraskan hati dengan kehendak-Mu. Selaraskan pikiran dengan kebenaran-Mu. Selaraskan harapan dengan waktu-Mu yang sempurna. Biarkan hari-hari yang akan datang dimasuki bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan. Bukan dengan kekhawatiran, tetapi dengan iman. Bukan dengan ketidakpastian,
tetapi dengan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Sekarang, Bapa, kami menaikkan doa khusus dan disengaja untuk setiap orang yang akan subscribe, like, dan membagikan pesan ini. Hormati ketaatan mereka, Tuhan. Hormati dukungan mereka. Hormati kesediaan mereka untuk menyebarkan terang. Bagi mereka yang subscribe, lepaskan konsistensi. Konsistensi dalam iman, konsistensi dalam disiplin, konsistensi dalam pertumbuhan, dan kejelasan spiritual. Bagi mereka yang like pesan ini, biarkan sukacita bangkit di hati mereka. Biarkan rasa syukur membentuk hari-hari mereka. Biarkan perkenanan menemukan mereka tanpa terduga. Bagi mereka yang membagikan pesan ini, jadikan mereka saluran pengharapan. Saat mereka curahkan kembali ke dalam diri mereka. Saat mereka menyirami orang lain, sirami mereka dengan berkelimpahan. Biarkan rumah mereka dipenuhi dengan damai sejahtera. Biarkan tangan mereka tidak pernah kekurangan. Biarkan jalan mereka diatur dan dijaga oleh-Mu. Firman-Mu menyatakan bahwa jiwa yang murah hati akan dibuat kaya, dan mereka yang menyegarkan orang lain akan disegarkan sendiri. Jadi Tuhan, segarkan mereka secara spiritual, emosional, mental, dan material. Penuhi kebutuhan yang tidak mereka suarakan. Jawab doa yang mereka bisikan di tempat-tempat rahasia. Bapa, segel firman ini jauh di dalam setiap hati. Jangan biarkan itu dicuri. Jangan biarkan itu memudar. Biarkan itu menghasilkan buah pada musim yang telah ditetapkan. Kami menyatakan dengan iman bahwa apa yang telah Engkau mulai akan Engkau selesaikan. Apa yang telah Engkau ucapkan akan Engkau laksanakan. Apa yang telah Engkau janjikan akan Engkau penuhi. Kami menerima ini dengan iman. Kami berdiri di atas firman-Mu, dan kami memberikan kepada-Mu segala kemuliaan, segala kehormatan, dan segala pujian dalam nama Yesus yang perkasa, tak tertandingi, dan tak berubah. Amin. Jika pesan ini telah menyentuh hatimu dan kamu ingin mendukung misi kami menyebarkan firman Tuhan, ada tautan yang disematkan di komentar di bawah. Tidak ada pemberian yang terlalu kecil. Kemurahan hatimu, bahkan hanya sepeser pun, dapat membawa harapan dan sukacita ke dalam kehidupan seseorang. Terima kasih telah bermitra dengan Tuhan dalam pekerjaan penting ini.